Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bima Sakti di channel kita Bima Sakti Channel. Di video kali ini saya sedikit ingin mengulas dari video saya sebelumnya, yang mana video sebelumnya yang berjudul sebuah wis tua yang diratakan oleh tanah. Bagaimana nasib penunggunya? Penunggunya di sini dalam artian dari bangsa jin atau setan yang diam di suatu tempat. Sebelum saya memberikan ulasan atau penjelasan dari ilmu yang saya tahu, jin atau setan itu memiliki 3 tingkatan. Untuk tingkatan pertama yaitu tingkatan leluhur, yang mana biasa kita sebut ini tingkatannya iblis di bawahnya. Yang kedua itu tingkatan sepuh. Sepuh ini biasanya jin atau setan itu yang sudah berusia ratusan atau jutaan tahun. Dan yang ketiga ini jin yang usianya mungkin hanya masih ratusan tahun, dan untuk kesaktiannya mereka masih di bawah rata-rata dari bangsa jin yang sudah sakti. Jadi ketika suatu tempat atau suatu bangunan yang dihancurkan, bagaimana nasib dari bangsa jin? Tentu yang mereka rasakan sama halnya dengan kita. Ketika sebuah rumah atau tempat tinggal kita yang diganggu atau diusik oleh siapapun, maka kita pun akan marah. Begitu juga mereka. Artinya ketika tempat tinggal mereka diganggu atau diusik, apalagi sampai dihancurkan, mereka juga akan marah. Tapi di sini kita kembali lagi melihat dari tingkat kesaktian, dan mana mungkin dari tingkat kesaktian yang masih bisa dikatakan masih rendah, itu mungkin efek yang kita rasakan itu biasanya tidak merasakan apa-apa. Ada juga yang hanya sebatas merinding, ada juga yang sampai sakit, ada juga bahkan yang sampai meninggal. Itu tergantung dari tempat-tempat yang kita usik atau ganggu. Sebenarnya pada dasarnya manusia itu tidak berniat mengusik atau mengganggu, tapi karena jin dan manusia itu berdampingan, hidup berdampingan, walaupun pada dasarnya dimensi kita berbeda. Disinilah sering terjadi artinya gesekan antara bangsa jin dan setan. Maka dari itu pesan saya sebelum melakukan kegiatan, aktivitas, hendaknya kita selalu berdoa, mengingat Allah, juga berzikir atau bersalawat. Karena dengan kita melakukan itu, adab-adab itu, maka insya Allah kita akan terhindar dari gangguan-gangguan jin. Apalagi kalau kita beraktivitas menebang pohon, menggali tanah, apalagi sampai meruntuhkan atau menebang pohon, itu biasanya apalagi pohon atau tempat itu, bangunan itu sudah lama kosong, atau pohon itu memang pohon tua, atau pohon itu mitosnya yang berkembang di masyarakat itu ada jin atau penunggu. Maka hendaknya kita ada adab-adab yang harus kita jaga di sana. Yang pertama mungkin kita berdoa, terus kita memohon maaf, artinya maaf untuk melakukan kegiatan atau meruntuhkan, menebang atau apa, agar dari bangsa jin itu mengetahui juga, dan dia dapat berpindah ke tempat yang lain. Walaupun mungkin suka tidak suka, ya mereka harus terima. Tapi dengan adanya adab-adab itu mengurangi gesekan-gesekan antara bangsa manusia dan jin. Mungkin video ini sedikit pendek ya, karena mungkin lihat waktu dan durasi, kondisi juga. Jadi saya di sini menepati janji saya memberikan ulasan atau gambaran dari video pendek sebelumnya. Ya mungkin kalau mungkin seandainya video ini bermanfaat, share
like dan komen ke kawan-kawan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.